Cristiano Ronaldo boleh bangga dengan tendangannya, dan seorang Lionel Messi pun boleh bangga dengan gocekannya. Tapi saya lebih bangga kalau kalian semua di sini bisa menjawab saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana min sulalatin tin faja'ala nutfatan 'alaqatan fa khalaqa 'alaqatan mudghatan fa khalaqa mudghatan idzaman fa kasa idzaman lahman summa ansahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Amma ba'du. Yang terhormat dewan juri, ustadz dan ustazah, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, tiada kata sebening hati yang patut kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa bukanlah berhala. Tuhan Yang Maha Esa bukanlah para dewa, apalagi sapi yang berada di India. Tetapi Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila Ia menginginkan sesuatu, maka Ia akan berkata, saya pun fatakunu sab'a samawat, maka jadilah 7 tingkat langit tanpa tiang dan bumi tanpa gantungan. Dan karena nikmat dan hidayahnya lah kita semua dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat bertatap muka dan beradu pandang di tempat yang penuh barakah ini. Allahumma amin. Salawat berbingkaikan salam, bertangkaikan kerinduan, berbuahkan kecintaan. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi pendobrak pintu kekafiran, menguji surat keislaman untuk memajukan kejayaan Islam, yaitu Nabi yang bergelar Al-Amin, Nabi penutup para Nabi. Ialah junjungan alam seorang proklamator yang bukan koruptor, seorang penaksi yang tak pernah korupsi, seorang abdi yang tak pernah buruk hati. Ialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang muhtar, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik hadirin sekalian, berdirinya saya di sini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Keutamaan Bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Bu marhaban ya Ramadan. Tak terasa bulan yang dinanti-nanti sudah tiba di waktu yang pasti, di mana pada bulan ini Al-Quran yang mulia diturunkan. Nafas-nafas kita menjadi tasbih. Tidur adalah ibadah. Amal-amalanmu diterima dan doa-doamu diijabah. Bulan Ramadan ada bulan yang penuh keberkahan. Karena apa? Karena setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang padat nilai, padat ilmu, padat kata bagi pecinta ibadah, tetapi membosankan dan melelahkan bagi penghamba nafsu. Puasa juga sepi dan kering bagi pecinta ramai, panas dan gerah bagi pelaku kemaksiatan, tetapi sejuk dan tenang bagi pencari keberkahan dan menjadi wahana perjuangan untuk menggapai mardhatillah. Hadirin rahimakumullah. Bulan Ramadan disebut juga sebagai syahrul syam. Kita diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan tidak hanya dituntut untuk menahan
hawa nafsu. Tapi kita juga harus bersikap sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan dosa dengan banyaknya beribadah. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan tiap hari kerjaannya cuma rebahan sambil settingan, ujung-ujungnya sampai ke Indomaret atau Alfamart. Astaghfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, jadilah hamba pecinta Al-Quran yang selalu mengisi waktunya dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Artinya, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Pagi-pagi baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, sore baca Al-Quran, dan malam pun baca Al-Quran. Tapi saya hadirin sekalian, umat Islam sekarang banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran dan jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dan yang lebih miris lagi, ada yang mengatakan Al-Quran adalah kampungan. Na'udzubillah